Baiklah, selamat pagi semuanya, selamat pagi. Untuk praktikum hari ini, kita akan mulai bagaimana untuk membuat form input. Form input nanti berguna untuk login. Lalu untuk tugas kalian selanjutnya, tugas setelah UTS, kita akan belajar tentang CRUD. Dan nanti akan untuk CRUD-nya nanti akan di-push ke database, entah lokal atau kalian bisa menggunakan layanan dari Firebase. Oke. Jadi untuk ini kita ke snack-nya terlebih dahulu. Dan di sini untuk praktikum minggu kemarin, minggu-minggu sebelumnya, ini kan kita sudah membuat beberapa page ya. Beberapa page ada minggu 3, minggu 4, ada project list dan ada welcome di sini, dan juga mungkin kalian sudah menambahkan profile. Tapi saya belum memasukkan profile saya di snack saya ini, masih di expose saya yang lokal. Oke, untuk form login kita langsung saja. Untuk importnya di sini saya menggunakan terus saja dari React sendiri. Saya menggunakan di sini style sheets, image, alert. Lalu untuk dari native base-nya, saya menggunakan box, text, icon, parsable, vstack, form control, input. Saya juga menggunakan extend them untuk font-nya. Lalu saya menggunakan button, center, dan juga native web provider. Dan di sini juga saya menggunakan material icons dari Vector Icons. Jadi untuk icon saya, bisa dilihat di sebelah kanan ini untuk iconnya, ini ada di passwordnya, untuk hide dan show passwordnya. Oke, jadi yang pertama saya menggunakan export default-nya untuk login. Di sini digunakan untuk dipanggil di sini, dipanggil di loginnya ini. Ya, jadi loginnya saya taruh di atas, saya stack-nya saya taruh di atas agar dia ditampilkan terlebih dahulu. Oke, sekarang kita ke function show. Sebenarnya function show ini nanti dipanggil di sini. Native base provider ini untuk agar yang di dalamnya kita bisa menggunakan, kita bisa memanggil beberapa komponen dari native base. Lalu untuk center sendiri ini, center ini untuk di tengah. Jadi untuk kanan kiri, padding kanan kiri sama dan juga atas bawah sama, dan flex ini seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Fauzan. Flex ini untuk tampilan flex, dan juga show ini untuk pemanggilan dari function show ini. Ya. Lalu kita ke function show. Di sini saya menggunakan cons untuk form data, set data, dan saya juga menggunakan useState di sini. Lalu di sini errornya belum saya gunakan di sini, tapi saya menggunakan show dan set show di sini. Nanti cons dan cons ini untuk apa? Kita akan belajar di bawahnya. Oke, yang selanjutnya kita untuk fungsinya kita menggunakan return. Sebenarnya di sini kan biasanya kita kayak gini kan, kita kayak gini, return ada dalam kurungnya. Tapi sama aja kayak milik saya ini. Jadi return untuk vstack. Vstack itu adalah virtual stack. Jadi nanti dari atas ke bawah. Nah, setelah itu saya menggunakan center image ini untuk pemanggilan ini logo React native-nya. Dengan cara source-nya require ini asset, saya menggunakan saya letakkan di asset image seperti itu, image logo.png. Saya menggunakan center agar dia rata kanan kiri, saya tidak perlu mengatur-atur lagi ininya. Saya tidak perlu mengatur-atur lagi paddingnya ini itu. Jadi langsung jika center dia langsung di tengah. Lalu di sini kita menggunakan form control, jadi sama seperti HTML dan HTML, CSS dan PHP. Tentu saja kalian semua sudah belajar tentang form. Form itu kemarin kalau di perencanaan basis data, kalian dengan Bu Arlianti pasti sudah diajari, dan tugas besar kalian juga CRUD dengan website. Nah, sekarang kita menggunakan aplikasi, kita juga menggunakan form control. Form control label ini untuk label di sini. Jadi kenapa saya menggunakan form control label? Jika kalian menggunakan teks biasa itu juga bisa-bisa aja, akan tapi kalian harus mengatur agar lebih cantik aja. Jadi karena saya tidak mau repot-repot, jadi saya menggunakan form control label. Saya menggunakan MT ini adalah margin top. Margin top-nya margin top berarti yang atas, margin atasnya saya berikan 5px. Lalu untuk di form-nya, font family-nya adalah heading. Kenapa kok heading? Karena sini saya mengassignmentkan bahwa heading adalah heading menggunakan font Montserrat, body menggunakan Roboto, dan mono juga menggunakan Montserrat. Jadi ketika saya memanggil heading di sini,
saya membagikan heading di sini, bahkan berarti fontnya di sini ada Montserrat. Untuk font weight-nya sendiri, font weight-nya itu adalah besaran ketebalan fontnya. Saya menggunakan 500 dan font size-nya itu ada saya menggunakan XL. Jadi bisa aja 2XL. Jika 2XL lebih besar, tapi saya menggunakan XL. Kalian juga bisa menggunakan LG, yaitu large agar lebih kecil dan lain sebagainya. Tapi di sini saya menggunakan XL. Lalu di sini saya menggunakan box untuk inputannya. Untuk inputannya saya menggunakan box. Kenapa saya menggunakan box? Agar lebih rapi saja. Di sini saya menggunakan saya menggunakan border radius, di mana radiusnya adalah 20. Dan saya menggunakan shadow. Shadow di sini agar ada bayangan, agar ada bayangan di bawah. Jadi saya menggunakan box agar lebih cantik. Dan saya menggunakan background-nya adalah putih. Jika tidak menggunakan box, maka hasilnya akan ada di sini. Dan ini kemarin ada beberapa hal yang tidak saya suka jika saya tidak menggunakan box karena untuk stylingnya terlalu jelek. Nah, lalu kita menggunakan input untuk inputannya. Jadi untuk inputannya di sini kita menggunakan inputnya. Nah, yang tadi saya katakan const di awal, const form data ini digunakan untuk nama inputnya. Form data name value berarti di sini value name value berarti di sini name-nya itu adalah nama variabel dari input nomor telepon ini. Nah, jadi ketika saya di sini menggunakan Namri, maka name value-nya adalah Namri di sini. Karena apa? Karena di sini ada on change tag. Jadi on change tag ini digunakan ketika si user mengisikan di sininya. Itu fungsinya on change tag. Value-nya on change tag value di assignment kan berapa nilainya, value set data itu name-nya ini adalah nama dari variabel. Jadi kalian juga bisa mengubah ini sebagai nomor. Bisa aja kayak gini. Nah, tapi saya menggunakan name saja di sini karena ini belum saya assignment-kan sebagai nomor telepon. Ini format saya ketika saya membuat aplikasi lain. Jadi saya gunakan di sini. Dan di sini tipenya jika tidak kalian beri, di sini tipenya biasanya adalah teks biasa. Lalu apa perbedaannya? Perbedaannya ada di selanjutnya. Di selanjutnya kita membuat form label lagi. Yang kedua ini untuk teksnya adalah password. Untuk password, nah di sini ada password dan juga untuk inputannya. Nah ini kan ada ya input box seperti tadi sama aja. Di sini ada input. Input di sini ada tipenya adalah password. Jadi tipe password dia tidak akan terlihat di sini. Beda dengan atasnya. Atasnya dia bisa terlihat. Angka tapi untuk icon tadi yang saya katakan, saya menggunakan pressable, jadi bisa diklik. Saya menggunakan pressable, di sini ada, jadi untuk show dan hide. Jadi fungsinya password itu agar tidak terlihat. Sebenarnya banyak tipikal untuk input ini. Ada password, ada teks, ada font yang manapun ini bisa kalian atur untuk formatnya gimana 08 atau +62. Itu bisa kalian menggunakan font dan juga bisa menggunakan email. Email ini fungsinya agar sebenarnya email bisa aja kayak gini. Jadi bisa kayak kalian tulis email biasa @gmail.com. Akan tapi jika ini disubmit, misalnya tidak ada @gmail.co atau @gm.com gini ya, atau @gm.c. Nah, maka dia akan terdeteksi email tidak valid atau berarti novel saja gitu. .com. Jika kita submit, jika kita menggunakan tipe file email, dia akan terdeteksi tidak valid, email tidak benar. Nah, itu fungsinya seperti password ini tidak terlihat. Nah, tapi di sini kita hanya memakai dua terlebih dahulu, yaitu nomor telepon dan password. Nah, lalu yang selanjutnya adalah karena kita ini ya, karena sudah selesai untuk passwordnya, dan ini ada button on press submit, on submit ini fungsinya adalah untuk memanggil function submit. Di mana function submit juga akan memanggil fungsi validasi. Sebenarnya loh, kenapa kok nggak langsung memanggil validasi aja? Boleh. Validasi, gini boleh. Jadi memanggil validasi aja boleh, tapi saya memanggil function submit ini, on submit ini karena sebelumnya ini based on project saya sebelumnya. Jadi di project saya sebelumnya saya memanggil function submit dulu dan function validasi. Nah, untuk function validasi ini sebenarnya jika kita run menggunakan emulator Android, jadi kalau kita panggil dengan emulator Android, jika namanya benar, maka dia akan
dia akan langsung ada berhasil dan atau user salah jika namanya salah gitu. Dan di sini kita menggunakan alert. Kalau kalian menanyakan bagaimana sih alert itu, kalian bisa melihat di project list di minggu sebelumnya. Di sini kan saya sudah menyetopkan di mana kita menggunakan alert, Anda menekan praktikum minggu sekian gitu. Misalnya nomor telepon ini saya isi dengan hour ya. Ketika saya klik submit, bentar, saya sharekan yang baru. Nah, bisa dilihat di sebelah sini, di sebelah kiri ini. Jika saya sudah memasukkan ngawur, maka yang keluar user salah. Jika saya hapus, jika kosongan, maka seharusnya yang bergantikan ini kan, karena dia sudah di run sebelumnya, seharusnya yang berganti adalah user perlu dimasukkan, perlu diisi. Ini fungsinya yang undefined ini. Dan perlu diperhatikan, kemarin di kelas saya ada beberapa kesalahan, di mana anak-anak mengisikan jika kondisi if, jika di C kalian menggunakan sama dengan 2, Python, Java, dan lain sebagainya, kalian menggunakan if variabel sama dengan 2 apa gitu ya. Tapi di JavaScript kalian perlu menggunakan 3 variabel, 3 sama dengan. Jadi kalian perlu menggunakan 3 sama dengan agar di sisi ini kalian, di sisi apa namanya, 3 sama dengan itu di programnya dia bisa membandingkan. Nah, ini jika undefined sudah saya refresh, jadi kembali di awal, dia keluarnya adalah perlu diisi. Kalian bisa melakukan percobaan sendiri, di mana jika kalian melakukan percobaan, kalian bisa mencoba dengan cara alert ini kalian ganti untuk menuju ke halaman yang lain. Jadi, seperti yang kemarin kan ada yang welcome.js ini, ketika ditekan dia kan menuju ke ini navigation. Nah, ini kalian bisa ganti di login, udah bisa apa enggak ya? Oh, bentar. Kenapa nggak bisa? Karena dia belum diisi. Oke, karena sintaksnya saya belum hafal, mohon maaf. Karena sintaksnya belum hafal, nanti untuk halaman navigasinya kita lanjut ke setelah UTS saja, karena saya kebetulan hari ini juga tergesa-gesa. Saya ada kegiatan untuk ke ada kegiatan lain. Jadi mungkin nanti bisa ditanyakan, mungkin bisa dari PC atau bagaimana. Silakan untuk kodenya nanti bisa dimintakan ke Astra kalian. Terima kasih. Oke, begitu saja untuk untuk note-nya jangan lupa untuk image-nya ya, jangan lupa, dan jangan kalian langsung kopas saja semuanya. Tapi kalian perlu ini ya, kalian perlu melihat dulu struktur dari filenya. Itu saja dari saya untuk praktikum untuk penjelasan Expo kali ini. Terima kasih. Selamat pagi.